Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, teman-temanku. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kondisi if dan else. Dan juga kita akan menggunakan flowchart. Oke, di sini tertera ya. Kita akan memahami konsep if, else, dan gabungan kondisi di Python. Jadi kita ada 3 tipe data untuk kondisi if, yaitu if, jika, else if, yang lain jika, dan else kondisi yang lain. Kita akan belajar ya guys. Apa itu if, elif, dan else? If adalah kondisi benar. Jadi ketika kita menggunakan if, kita akan mengisi blok yang benar. Bagaimana yang benar dalam situasi jika tersebut. Elif, kondisi alternatif. Jadi ketika if yang benar ini memiliki syarat yang lain, maka kita akan memiliki fase elif, else if, yaitu mensyaratkan lagi kondisi if yang ada syaratnya. Dan yang terakhir adalah else, default. Ini adalah untuk yang salah. Jadi dalam program kita akan belajar if dan else. If jika benar dan else jika tidak benar. Seperti itu teman-teman. Nah, penalarannya seperti membayangkan sebuah sistem tiket bioskop. Jika kita 18 tahun atau lebih, kita boleh nonton film. Nah, syarat untuk nonton 18 tahun ini teman-teman dinamakan if. Jika 18 tahun berarti kita boleh. Berarti if 18 years old, we can see bioskop. But jika tidak, nah di sini ada syarat yang lain. Tetapi, nah ada tetapi, jika usia kalian 13 tahun atau lebih, Anda boleh menonton film PG 13. Berarti di sini ada elif, yaitu persyaratan yang lain. Ketika Anda berusia 13 tahun atau lebih, maka hanya boleh menonton PG 13. Ini berlawanan dengan if, tapi menambahkan syarat baru. Maka kita akan kasih elif, yaitu else if. Dan yang terakhir, jika tidak sama sekali, artinya tidak 18 tahun ke atas atau 13 tahun ke atas, maka kita hanya boleh menonton film G dan tidak boleh menonton bioskop yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi if untuk kondisi benar, elif untuk kondisi yang bersyarat, dan else adalah kondisi yang lain. Seperti itu teman-teman. Ini adalah algoritmanya. Mengatur suhu pada ruangan. Nah ini, jika if berada kurang dari 20 derajat, maka naikkan suhunya. Ini adalah kondisi if yang pertama, kondisi if yang benar. Nah, ada namanya elif, adalah syarat. Jika kurang dari termasuk 20 dan lebih dari negatif 25, maka akan disyaratkan oke. Artinya dia masih bisa menerima 20 sampai negatif 25. Nah, selain yang disebutkan tadi, yaitu negatif 25 sampai 20, maka kita harus turunkan suhunya. Ini adalah kondisi else atau kondisi yang lain teman-teman. Berbeda dari syarat dan ketentuannya yang pertama.
ini sangat berbeda dari yang di atas dan biasanya memiliki konsekuensi yang berbeda dari yang lain. Ini adalah else. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya sudah membuat program Python Scratch. Kita mulai dari flowchart dulu, teman-teman. Jadi, saya tidak akan menjelaskan di sini seperti apa detail lengkapnya. Kalian bisa cari aja di appdiagram.net atau draw.io, nama websitenya. Ini adalah sistem diagram flowchart untuk memudahkan kita mengerjakan Scratch dan Python ke depannya. Nah, di sini kita akan mulai dari start, yaitu diagram yang bentuknya lonjong ke samping. Lalu kita hubungkan dengan tanda panah dan kotak untuk bertanya. Ask for country. Kita akan bertanya negaramu apa. Ask for user age, menanyakan usiamu berapa. Dan di sini kotak untuk menyatakan if atau else. Country South Africa. Nah, jika negara yang dipilih adalah South Africa, maka kita akan menanyakan lagi user age-nya, usianya berapa. Jika lebih dari 17 tahun, nah dia bisa mengemudi. Nah, ini adalah LC-nya, teman-teman. Jika dia tidak berusia 17, maka dia tidak bisa mengemudi. Ini berdasarkan Wikipedia datanya, yaitu jika kita berusia 17 tahun ke atas di South Africa, kita baru boleh untuk mengemudi, dan jika tidak maka tidak bisa mengemudi. Begitu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah Meksiko. Ini agak kompleks, teman-teman. Syarat-syaratnya kita tanyain dulu, jika dia 18 tahun ke atas maka dia bisa mengemudi. Dan jika tidak 18 tahun, dia masih bisa mengemudi di usia 16. Tapi dengan syarat we can drive with parental agreement. Jadi harus dengan persetujuan orang tua baru boleh mengemudi. Jika masih di bawah 16, maka dia masih bisa memilih mengemudi di jalur 15 tahun. Dengan syarat harus mengemudi dengan pengawasan dari orang tua. Nah, jika kita di bawah usia-usia ini tadi, maka kita belum boleh mengemudi, teman-teman. Nah, ini adalah syarat dari if tadi, teman-teman. Jika kita tidak memilih benar dalam if dan masih ada syarat yang lain, maka kita pakai elif. Nah, itulah gunanya elif, teman-teman. Ini syarat-syarat ini kita ambil dari Wikipedia, teman-teman. Di internet saya tidak akan mencarinya langsung di sini untuk menyingkat waktu. Silakan teman-teman nanti bisa cari data perizinan mengemudi setiap negara di Wikipedia. Nanti akan keluar, teman-teman. India, syaratnya hanya satu, yaitu 18 tahun. Jika kamu tidak 18 tahun, maka kamu nggak bisa mengemudi. Prancis, dia bisa dua syarat, yaitu pertama yang paling umum, di atas 18 dia bisa mengemudi tanpa syarat. Nah, di usia 16, di usia 15 kita masih bisa mengemudi, namun kita harus dengan pengawasan yang super dari orang tua. Nah, kalau kita di bawah usia-usia ini, maka kita belum boleh mengemudi sama sekali, teman-teman. Mungkin itu konsep awalnya
diagram flowchart, kita akan coba buat dari awal, yaitu dengan Scratch. Oke, kita akan langsung buat, teman-teman. Kita akan mengambil contoh dari yang di sini. Nah, bisa kita lihat ketika bendera hijau ditekan, dia akan menanyakan negara mana yang kamu mau untuk mengemudi. Kita set variabel negara dengan jawaban tadi. Yang kedua, kita tanyakan umur. Kita set yaitu dengan user age ke jawaban yang pertanyaan ini, teman-teman. Nah, di sini kita mulai membuat sistem if else dan elif-nya juga. Di sini tidak ada elif, jadi kita pakai else dan if. Kita pakai blok sistem if dan else. Nah, dalam blok sistem if ini kita akan memasukkan elif, yaitu pernyataan syarat yang lain. Usia 16. Oh, ini persyaratan satu, teman-teman. Berarti dia harus 17 tahun ke atas untuk bisa mengemudi. Jika tidak, maka tidak. Nah, yang Meksiko ini dia menggunakan elif, yaitu ketika dia mensyaratkan 17, maka di dalamnya masih ada syarat lagi. Masih bisa mengemudi dengan usia 15 dengan ketentuan bla bla bla. Masih bisa lagi mengemudi dengan ketentuan bla bla bla. Nah, jadi di dalam persyaratan if ini ada persyaratan yang lain. Nah, itu adalah elif, teman-teman. Kita akan coba buat di sini. Oke, kita buat. Kita akan buat project living in country. Oke, kita akan membuat project bernama mengemudi di dalam negara. Nah, setiap negara memiliki ketentuan mengemudi yang berbeda-beda, teman-teman. Kita mulai dengan event ketika bendera hijau dinyalakan. Langsung saja kita akan menanyakan apa negaramu. Kita akan langsung bertanya di mana. Seperti ini, teman-teman. Di mana kamu mau mengemudi? Where do you went? To drive. Nah, kita akan mengasih pilihan menggunakan tanda kurung tutup dan kurung buka. Yang pertama adalah South Africa. Oke, selanjutnya adalah Meksiko. Selanjutnya adalah India. Dan yang terakhir adalah Prancis. Nah, kita akan membuat program dengan 4 negara ini saja. Kalau kalian mau tambahin juga gak apa-apa,
lebih menambah wawasan teman-teman. Tapi intinya di sini adalah bagaimana cara menggunakan program if dalam Python dan Scratch dengan membuat flowchart seperti ini. Ini gampang banget teman-teman yang mau buat flowchart. Kalian tinggal tempel-tempel dan hubungin aja kayak gini. Nah, dia bakal otomatis menghubungkan blok-blok yang kalian taruh di dekatnya teman-teman. Seperti itu. Kalian bisa taruh referensi seperti saya ini, ya. Ini sebagai pengacu arah waktu kita membuat scratch. Oke, seperti tadi kita ask for country dan ask for user age. Nah, kita bakal set variabel baru, make variable. Kita akan buat country. Nah, kita langsung kasihkan jawabannya. Nah, sini sudah tersimpan seperti kemarin teman-teman, variabel, yaitu variabelnya adalah jawaban dari pertanyaan di atas. Yang kedua, kita tanyakan lagi umurnya berapa teman-teman. How are you? Nah, berapa umur teman-teman? Kita akan set lagi variabel, yaitu umur pengguna atau user age. Kita akan set variabel tadi ke dalam jawabannya, user age. Nah, ini sudah otomatis tersimpan teman-teman jawabannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke kondisi if dan else. Nah, kita akan langsung pakai yang di sini teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, pertama kita akan menentukan negara terlebih dahulu teman-teman. Jadi setelah kita menanyakan mana negara yang ingin kamu pilih, berapa usiamu, dan sekarang kita akan membuat program, inti programnya teman-teman. Nah, kita bakal isi dengan oke, sama dengan seperti ini teman-teman. Kita bakal set country di sini. Nah, kita bakal masukkan yang pertama adalah South Africa. South Africa. Nah, aku bakal set di sini. Jadi ketika negara yang dipilih adalah South Africa, maka kita akan memulai program yang pertama. Bisa dipahami teman-teman? Yaitu program yang pertama dari South Africa. Yaitu yang pertama adalah ketika usia kita 17 tahun ke atas, maka kita bisa mengemudi. Dan jika tidak 17 tahun ke atas, maka tidak bisa mengemudi. Nah, program pertama ini cukup sederhana karena tidak ada elif atau syarat tambahan teman-teman. Jadi ya udah, kalau nggak 17 tahun kita nggak bisa mengemudi, titik. Seperti itu aja. Kita bakal show in Scratch seperti ini teman-teman, contoh programnya yang sudah saya buat tadi ya, kurang lebih seperti ini. Kita bakal tambah dengan program if yang lain di dalamnya, tapi cuman sekali karena kita nggak pakai elif. Langsung aja kita pakai control if else. Oke, kita taruh di dalamnya teman-teman.
Nah, kita bakal masukin persyaratan umurnya. Ini nggak ada lebih dari sama dengan, jadi kita langsung aja lebih dari, teman-teman. Oke, sip ini. Nah, ketika kita ingin memasukkan tadi 17 tahun ke atas, nah kita nggak ada sama dengan, teman-teman. Kita langsung ke lebih dari. Jadi patokan kita adalah lebih dari 16 tahun begitu. Jadi 17 bakal termasuk syaratannya ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, user age harus lebih dari 16. Tidak ada lebih dari sama dengan, maka kita harus mencantumkan dari 16 agar 17 bisa ikut tercantum di situ. Langsung saja kita set di sini user age. Nah, aku bakal masukin dua pernyataan di sini, teman-teman. Pernyataan pertama adalah if country South Africa, maka nanti dia juga akan menanyakan user age kamu itu syaratnya harus lebih dari 16 tahun, seperti itu. Seperti ini, teman-teman. Nah, balik lagi ke scratch tadi. Nah, ketika usia kita lebih dari 16 tahun, kita jawab you can drive. Seperti ini. Jadi ketika syarat pertama ini bisa memenuhi, maka kita akan jawab kamu bisa mengemudi. Karena memang syarat mengemudi adalah lebih dari 16 tahun. Tapi ketika tidak, maka balik ke flowchart tadi. Jika tidak, dia tidak bisa mengemudi tanpa syarat yang lain. Langsung saja kita bilang di sini, say, taruh ke else atau yang lain. Nah, ketika kita tidak 16 tahun, maka you can drive. Nah, kamu nggak bisa mengendarain apapun, teman-teman. Nggak bisa nyetir di negara South Africa kalau belum 17 tahun. Ini adalah program yang pertama. Nah, ketika kita menanyakan negaranya adalah South Africa, gimana kalau nggak South Africa? Nah, kita masukin pernyataan if else yang lain di sini. Jadi kalau bukan South Africa, maka kita tambah lagi di sini negara selanjutnya. Oke, kita akan taruh sama dengan di sini. Kita set country. Nah, ketika yang ditanyakan bukan South Africa, maka kita lanjut negara yang kedua, yaitu Meksiko. Oke, ini bakal agak banyak, yaitu 3 elif ya, atau 3 persyaratan tambahan. 2 persyaratan tambahan, maaf. Langsung saja kita akan buat di sini. Nah, yang pertama, jika country ini adalah Meksiko, maka kita akan masukkan pernyataan yang lain. Nah, jika country-nya Meksiko, berapa umurmu? Nah, jika lihat tadi di sini, teman-teman, persyaratannya adalah 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas ya. Berarti lebih dari 17 tahun, teman-teman. Lebih dari 17 tahun ya, benar.
karena 18 di sini ikut masuk ke bersamaan lebih dari sama dengan ya. Kita langsung set di sini 17. Oke, di sini kita set country. Jadi kita akan bikin persyaratan jika ini adalah user age. Jika usianya lebih dari 17 tahun, maka kita bilang ke dia bahwa dia bisa mengemudi, karena itu memang syarat pertama. You can drive. Nah, persyaratan pertama sudah terpenuhi, teman-teman. Jika kamu bisa memenuhinya, maka kamu bisa mengemudi. Lanjut ke elif kedua. Jika tidak, dia bakal ada persyaratan lain yang uh, bisa yang di uh, bisa masuk ke persyaratan lain. Nah, namun ada syarat yang lain juga, teman-teman. Kita bakal masukkan di sini. Nah, jika tidak, maka kita tanyakan lagi berapa umurnya. Nah, ups. Nah, kita bakal set di sini ke pernyataan kedua. Di sini ada 16 tahun ke atas, berarti harus lebih dari 15 tahun. Kita bakal masukkan persyaratan di sini. Jika user age ini bukan sama dengan, teman-teman. Ini harusnya lebih dari. Oke, seperti ini. Maaf. User age harus lebih dari 15. Nah, jika seperti itu, udah. Kita bakal masukkan persamaannya di sini. You can drive with parental agreement. Oke, jadi dia masih bisa mengemudi, namun dengan pengawasan orang tua. Nah, ini ketika usia kita 16 tahun ke atas atau harus lebih dari 15. Nah, jika tidak, nah, masuk ke persyaratan selanjutnya, yaitu lebih dari 14 tahun. Kita masukkan persyaratan yang ke ketiga ya. Oke, tiga. Kita langsung masuk ke persyaratannya. Set user age. Nah, user age harus lebih dari 14 karena 15 termasuk di sini. 14 tahun. Nah, jika udah masukkan persyaratannya, kita masukin jawabannya. Pertama, ketika benar. Ketika benar, maka syarat yang tersedia adalah kamu bisa mengemudi dengan pengawasan orang tua. Nah, itu adalah persyaratan yang terakhir, teman-teman. Bentar, baterainya lobet.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi persyaratan yang 15 tahun tadi adalah jika bisa jika usiamu lebih dari 14 tahun maka kamu bisa mengemudi tapi dengan pengawasan orang tua. Supervision. Nah, kita sudah memasukkan 3 persyaratan teman-teman, yaitu pertama adalah syarat 17 tahun. Syarat 18 tahun ke atas, maka kamu bisa mengemudi. Dan jika tidak, maka ada persyaratan yang lain lagi. Jika usiamu 15, maka kamu bisa mengemudi dengan parental agreement. Nah, masuk ke syarat lagi. Jika tidak, maka masih ada satu syarat, yaitu 15 tahun. Kamu bisa mengemudi dengan pengawasan super dari orang tua. Nah, ketika ketiga ini tidak ada yang bisa dimasukkan, intinya kalian belum mencapai ketiga usia di atas, maka kamu tidak bisa mengemudi sama sekali. You can drive. Begitu teman-teman. Nah, kita sudah menyelesaikan semua persyaratan dari negara Meksiko. Yang pertama adalah Afrika, yang kedua adalah Meksiko, maka kita lanjut negara berikutnya, yaitu adalah India. Di sini India juga sangat sederhana ya teman-teman. Kita masukkan blok persyaratan di sini. Nah, jika country adalah India. Nah, di sini India cuman 2 persyaratan teman-teman. 1 persyaratan, sorry. Sama yang atas tadi. Jadi langsung aja kita bakal buat dengan tanpa penjelasan ya, karena saya sudah jelaskan di awal tadi. Kita masukkan persyaratan umur, yaitu dengan menggunakan user age, tanda lebih dari kita isi dengan 17 karena 18 tahun termasuk. Jika lebih dari 17 tahun, maka dia bisa mengemudi. Jawab di sini. You can drive. Nah, gimana kalau enggak? Kalau enggak, ya udah, dia nggak bisa mengemudi. Simpel seperti itu aja. Karena emang aturan dari negaranya seperti itu kalau kalian mau cari. Kita langsung set di sini. You can drive. Udah gitu aja teman-teman. Kita udah menyelesaikan persyaratan India. Yang terakhir adalah, nah di sini adalah Perancis. Nah, ketika negara tadi disebut enggak ada sama sekali, maka kita akan jawab nanti data is not available. Karena kita cuma punya data dari 4 negara aja. Otomatis jika kalian mencantumkan jawaban selain
4 negara di atas, maka kita nggak bisa mensyaratkan atau memberitahu syarat-syarat dari negara tersebut selain 4 negara di atas ini. Di sini ada dua persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan lebih dari 18 tahun ke atas dan 15 tahun ke atas. Langsung kita set di sini. Kita masukkan negara. Nah, kita set country di sini dan isi dengan Prancis. Nah, kita masukkan persamaan persyaratan if else-nya. Karena ada dua persyaratan, kita langsung kasih aja dua persyaratan begini, teman-teman. Yang pertama untuk 18 tahun ke atas, yang kedua untuk 15 tahun ke atas. Oke, langsung saja kita masukkan syarat-syaratnya. Pertama adalah 17, sorry. Yang kedua berarti adalah 14, karena 15 tahun masih bisa dalam persyaratan. Maka kita pilih yang 14, lebih dari 14 tahun, maka 15 tahun termasuk. Kita set di sini user age. Kita langsung jawab di sini. You can drive. Nah, persyaratan pertama sudah kita cantumkan. Di mana persyaratan umum di sini ya. Kita nggak perlu syarat yang lain. Oke, di sini. Jika usiamu lebih dari 17, maka selamat kamu bisa mengemudi. Jika tidak, ada persyaratan satu lagi, yaitu persyaratan lebih dari 15 tahun ke atas. Syaratnya adalah bisa mengemudi, tapi dengan parental supervision. Langsung kita isi. You can drive with parental supervision. Nah, karena kita sudah memasukkan dua persyaratan, jika kedua persyaratan ini enggak terpenuhi, maka balik lagi sini. Tidak, tidak, dan kamu nggak bisa mengemudi karena emang hanya dua persyaratan itu yang tertera. Langsung kita beritahu ke dia bahwa kamu nggak bisa mengemudi. You cannot drive. Oke, kita udah memasukkan semua 4 negara di sini. Dan ketika 4 negara di sini tidak ada maksudnya jika kalian tidak menanyakan keempat negara ini, maka kita nggak punya data negara tersebut. Free is not available. Nah, ketika tidak ada
sama sekali negara yang kalian maksud untuk ditanyakan, maka dia akan contoh Brazil. Kita nggak ada data Brazil di dalam persamaan di dalam sistem program ini. Maka otomatis program ini akan menyatakan bahwa dia tidak memiliki data tersebut karena hanya 4 negara di sini yang kita punya. Langsung kita jalankan programnya untuk mengecek. Nah, kalian mau pilih yang mana? Contoh kita mau pilih yang paling kompleks, yaitu Meksiko. Meksiko. Oh, out are you? Kita jawab 17. Nah, dia bakal otomatis langsung mengarahkan kita. Karena kita belum 18 tahun, maka kita akan diarahkan ke persyaratan kedua, teman-teman. Nah, dengan parental agreement. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jika tanya yang lain, India. How old are you? 18. Oh, sorry, kita salah memasukkan, teman-teman. I-nya 2 di situ. 18. Nah, otomatis dia akan bilang you can drive. Tapi gimana kalau negara yang lain? Seperti Jepang. 12. Nah, dia akan bilang the date of country is not available. Karena emang kita nggak masukkan Jepang di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke, Scratch udah selesai, kita masuk ke Python. Kita lihat di sini. Pertama kita masukkan pertanyaan di atas, yaitu country. Kita buat 2 variabel, yaitu country dan usia pengguna untuk persyaratan di bawah nanti. Kita masuk country, input negara mana yang ingin kamu tuju untuk mengemudi, South Africa, Meksiko, India, atau Perancis. Kembali lagi kita cuma punya data dari 4 negara, maka kita akan cantumkan 4 negara di sini. Yang kedua kita tanyakan user age dengan variable in di sini. How old are you? Nah, jadi dia akan menyimpan jawaban dari negara dan usia pengguna. Kita masuk ke inti dari pemrogramannya. Seperti yang di Scratch tadi, kita memiliki, setiap negara memiliki persyaratan, dan persyaratannya pun berbeda-beda. Ada yang 3 persyaratan seperti tadi, dengan 1 if dan 2 elif, yaitu 1 persyaratan utama dan 2 persyaratan tambahan, dan macam-macam. Ada juga yang cuma 1 persyaratan di sini, South Africa dan India. Ada juga yang 3 persyaratan seperti Meksiko. Nah, seperti ini, teman-teman, diagram flowchartnya ini untuk membantu kalian saat kalian bingung apa yang harus dilakukan. Nah, kalian bisa lihat diagram flowchart ini. Kalian bisa bikin sesuai apa yang aku bikin di sini. Cukup mudah untuk membuat flowchart. Kita akan langsung belajar ke Python ya. Jadi di sini kalian bakal ngeset apa ya? Menyimpan 2 variabel di sini. Dan kita akan masukkan ke pernyataan pertama, yaitu South Africa. If country, nah di sini pakai 2 sama dengan karena ini adalah perbandingan. Jika 1 sama dengan, maka kita akan
seperti memasukkan variabel, teman-teman. Ini bukan untuk variabel, tapi ini untuk perbandingan pernyataan. Maka kita menggunakan dua sama dengan, yaitu jika South Africa. Kita masuk ke persyaratan yang pertama. Jika usia pengguna adalah 17 tahun ke atas, nah kita boleh pakai sama dengan karena ada sama dengan di sini. Berbeda dengan scratch tadi, pure lebih dari tidak ada sama dengannya. Nah, di sini bisa kita tambahkan lebih dari sama dengan. 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Nah, ini kita bakal bahas elif. Apa sih elif? Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ini adalah satu pernyataan dan tidak ada pernyataan yang lain. Simpel aja. Jika if maka benar, jika else maka akan jawab yang lain. If di sini untuk pernyataan benar. Jika benar kamu lebih dari 17 tahun, maka kamu 17 tahun ke atas, maka bisa mengemudi. Jika tidak, maka kamu tidak bisa. Seperti aturan dalam flowchart di sini. Jika yes bisa, jika tidak maka tidak bisa. Oke, kita masuk ke persamaan selanjutnya. Nah, di sini ada elif. Kita jelasin dulu. Di negara-negara tadi, kita bakal membandingkan pernyataan setiap negara ya. Jadi jika bukan South Africa, maka elif. Elif adalah else if. Jadi dia menyanggah pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang lain. Seperti aku bilang tadi. Jadi ketika pernyataan ini tidak dijawab sesuai jawaban, maka dia akan mengacu ke pernyataan lain. Nah, kita pakai elif saja, teman-teman. Karena kita punya pernyataan di bawahnya. Jika bukan Meksiko, maka kita balik lagi ke elif lagi. Country India. Karena kita menyanggah pernyataan sebelumnya. Nah, jika bukan India, maka balik elif lagi. Kita bakal tanya tentang Prancis. Nah, ketika semua persanggahan ini sudah selesai, artinya tidak ada yang bisa ditanyakan lagi soal negara. Jika bukan keempat negara di atas, maka udah kita masuk ke final else. Else ini adalah ketika para elif ini tidak ada yang benar, termasuk if dan elif. Jadi bukan Afrika Selatan, bukan Meksiko, bukan India, bukan Perancis. Maka yang terjawab adalah the third country is not available. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Langsung kita buat dari awal. Oke, di sini kita save, teman-teman. Kita langsung buat baru lagi dari sistem Python ini. This framework. This system is starting up. Kita akan masuk ke main py untuk bisa mengedit. Oke, langsung. Kita langsung tanyakan country, teman-teman. Langsung kita tanyakan.
Sorry teman-teman. Where do you want to drive? Oke, di sini kita udah buat menyimpan variabel country. Kita cari variabel yang kedua, yaitu bernama kita bakal cari usia pengguna. Kita bakal set di sini. Kita pakaiin karena variabel angka. Kita masukkan input, kurung lagi, dan petik. Nah, kita tanyakan berapa umurmu. Seperti ini teman-teman. Jadi kita punya dua variabel yang kita set di sini, yaitu pertama adalah country, yaitu untuk menanyakan di mana kamu mau mengemudi. Kita kasih pilihan di sini, yaitu yang pertama adalah South Africa, yang kedua adalah Meksiko, yang ketiga adalah India, yang terakhir adalah France. Ini kurang besar teman, kita besarin sedikit. Oke. Oke, kita sudah masukkan Nah, kita sudah kasih pilihan untuk negaranya. 4 negara di sini, dan kita udah menanyakan umurnya. Langsung kita buat gap 1 di sini untuk membedakan project utama. Jadi project pertama kita adalah South Africa, dengan syarat 17 tahun ke atas bisa mengemudi, jika tidak maka tidak bisa. Ini cukup sederhana. Kita bakal langsung masuk ke if. Nah, ini sudah ada contohnya di Python. Kita tinggal buat sesuai arahan. Kita kasih 2, 4 berarti ya. Kita kasih 4 spasi teman-teman, untuk menyatakan bahwa ini masih satu pernyataan.
Kita masuk ke syarat pertama, yaitu jika usia pengguna di atas 17 tahun, kita kasih satu dua spasi lagi, kita print. Nah, you can drive. Nah, kita udah masukkan persyaratan pertama dari South Africa, yaitu ketika lebih dari 17 tahun maka kita bisa mengemudi. Langsung ke else karena tidak ada pernyataan tambahan, teman-teman. Nah, jika kita tidak bisa memenuhi syarat dari 17 tahun itu, kita nggak bisa mengemudi. Kamu tidak bisa mengemudi. Kita udah menyelesaikan negara pertama. Selanjutnya negara kedua. Nah, kita pakai elif, teman-teman, karena kita menyanggah pernyataan yang pertama. Jika bukan South Africa, maka kita akan tanyakan apakah Meksiko, seperti itu. Kita langsung pakai elif. If country is Mexico, nah, kita masuk ke pernyataan yang pertama, teman-teman, yaitu lebih dari 18 tahun kita bisa mengemudi. Age. Delapan belas. Langsung kita print. Kamu memenuhi syarat tersebut sehingga bisa mengemudi. Karena ada pernyataan yang lain lagi, teman-teman, maka kita pakai elif. Oke, yang pernyataan kedua adalah 16 tahun. Kita langsung print syaratnya. You can drive with parental
Nah, karena ada pernyataan satu lagi di sini yaitu 15, maka kita pakai elif satu lagi. Maka kita print hasilnya teman-teman. You can drive with parental supervision. Oke, udah selesai teman-teman. Ini adalah ketiga pernyataan dari negara Meksiko. Gimana kalau ketiga pernyataan ini nggak ada? Maka balik lagi, langsung kita kasih LC. LC adalah final dari penyanggahan ya. Jadi dia udah tidak bisa menjawab apa-apa. Karena persyaratannya udah habis. Kamu tidak bisa. Jadi teman-teman kalau mau nambahin syarat lagi juga gak apa-apa. Menggunakan elif. Pokoknya jika lebih dari satu penyanggahan pernyataan, setelah if kita pakai elif. Gitu teman-teman. Nah, kita udah menyelesaikan country Meksiko. Kita lanjut ke negara selanjutnya. Kita kasih elif sejajar dengan country supaya tahu kalau ini negara. Oke, di sini sudah tertera India. Titik 2. Nah, kita lihat lagi India teman-teman. India ini simple, jika tidak 18 tahun maka tidak bisa mengemudi, seperti itu. Langsung aja kita buat teman-teman. If ya, 18. Kita print. You can drive. Enter. Karena tidak ada pernyataan yang lain teman-teman, kita langsung buat else karena hanya satu pernyataan. Langsung kita jawab. You cannot drive.
Nah, oke, yang India kita sudah jawab teman-teman. Udah ada 3 negara. Selanjutnya kita lanjut ke negara Meksiko. Sorry, eh, negara yang terakhir yaitu negara Perancis. Kita sanggah pertanyaan. Country France. Masukkan, kalau tidak salah ada dua pernyataan teman-teman. Tuh, 18 dengan 15. Oke, langsung kita buat. 18. Maka print you can drive. Karena ada pertanyaan lagi, kita masuk ke pernyataan yang kedua. User age. Nah, yang kedua adalah 15 tahun. Langsung kita print jawabannya. You can drive with parental supervision. Oke teman-teman, keempat negara udah kita masukkan. Dan ketika empat negara ini tidak ada yang bisa terjawab, maka kita langsung masuk ke else, yaitu ketika semua elifnya sudah tidak bisa terjawab. Nah, langsung kita print the date of the country is not available. Oke, kita sudah membuat semua programnya teman-teman, yaitu dari if, elif, dan else ya. Jika satu pernyataan maka langsung else, jika ada pertanyaan sanggahan yang lain maka kita pakai elif teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita sudah memahami apa itu if, elif, dan else. If adalah pernyataan untuk benar dan elif adalah sanggahan pertanyaan sebelumnya, atau memberi opsi lah, memberi opsi, opsional, dan else adalah sanggahan dari kedua pernyataan sebelumnya. Jadi jika elif tidak terjawab maka akan langsung else. Oke, seperti itu teman-teman. Langsung kita coba pemrogramannya. Where do you want to drive? Kita masuk ke Meksiko. Nah, ini langsung, how old are you? Nah, dia langsung jawab
persyaratan dari negara ini tadi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita udah belajar tentang if, else if else dan elif. Ini adalah flowchartnya, teman-teman, untuk mempermudah kalian. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, sudah mau menonton dan kita belajar bareng gimana sih pemrograman secara dasar, teman-teman, yaitu terkait sistem pemrograman jika maka atau if dan else. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.